Mohon permisi. Ini saya menjelaskan yang metode price multiple kan ya Pak? Price multiple aja Mbak Nanda. Nanti yang iya. kedua Mas Bangun ya, yang discounted dividend model. Jadi saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal ini dengan metode price multiple. Pertama, untuk metode price multiple, kita dapat menggunakan sales dengan membandingkan sales PT Kamida dengan sales PT Kingsley dan PT Riri. Untuk sales PT Kingsley, dia memiliki sales 5.750, earning 800, dan book value 3.250. Kemudian untuk sales PT Riri diketahui memiliki sales 3.300, earning 450, dan book value 1.750. Kemudian kita mencari preference share PT Kingsley itu dengan cara market value dibagi dengan sales PT Kingsley. Kemudian mencari preference share PT Riri itu dengan cara membagi market value dengan sales. Nah, setelah diketahui preference share, profit earning dan PB ini, kita mencari share price-nya PT Kamida. Pertama itu sales dari PT Kingsley dan PT Riri itu ditambah dan dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan sales PT Kamida menghasilkan valuasi PT Kamida sebesar 3.941. Kemudian mencari earning PT Kamida dengan cara menggunakan rate dari PT Kingsley dan PT Riri dikalikan dengan earnings PT Kamida menghasilkan 1.537. Kemudian mencari book value valuasi buku PT Kamida itu dengan rate PT Kingsley dan PT Riri dikalikan book value PT Kamida menghasilkan angka 791. Kemudian dicari rata-rata valuasi itu mendapatkan 2.756. Kemudian akhirnya kita tahu share price-nya dengan cara average of valuation ini dibagi number of shares. Hasilnya adalah 3,68. Sudah, Pak? Oke, Mbak Nanda. Sebentar ya, ini tadi yang saya minta penjelasan sedikit nih, yang kolom F, kolom G, kolom H itu apa ya, yang
yang kemudian kita cari lebih awal itu yang 1,13, kemudian 8,13, kemudian 2,0, itu apa ya? Biar teman-temannya juga nanti sama-sama paham. 1,13 itu tadi dapat dari market value-nya PT Kingsley dibagi sales ya. Ya Pak, jadi yang PS itu adalah price to share. Oke. PE itu price to earning dan PB itu adalah price to book value. Mungkin ya. Iya Pak, maaf tadi saya salah. Nggak apa-apa, biar clear aja. Jadi teman-teman ada yang mau ini nggak komen, nggak ada jawabannya yang beda nggak? Pak, izin bertanya. Jawabannya komen sih udah komen input nggak ya benar. Silakan, tadi Safira mau tanya apa? Iya Pak, suaranya putus-putus Pak. Untuk yang tanya. Untuk yang earnings itu ngambilnya dari comprehensive income atau dari net operating Pak? Halo? Apa tadi ya? Halo, Sorry, Pak. nggak kedengeran saya. Itu untuk yang earnings dari PT Kamida itu ngambilnya dari NOPAT atau dari comprehensive income? Pak. Keseluruhan. Jadi saya lanjutkan dulu sedikit ya. Jadi tadi seperti dijelaskan Mbak Nanda bahwa metode price multiple ini kita akan memvaluasi saham, nilai saham PT Kamida berdasarkan akan melihat yang perusahaan sejenis. Nah, dalam hari ini di soal perusahaan sejenisnya PT Kingsley dan PT Riri. Di sini sudah ada data-data sales-nya, earning-nya, dan book value-nya. Termasuk market value, equity-nya. Nah, itu kita buat rasio terhadap masing-masing. Jadi market value-nya equity tadi atau price-nya, harga dengan book value. Kita dapat 113, 813, 2. Jadi nanti bisa macam-macam sebetulnya pembandingnya. Nah, dalam hal ini tiga akun ini yang jadi pembanding. Nah, itu kemudian kita rata-ratakan. Jadi yang terhadap sales, terhadap earning 684 juga rata-rata dari Kingsley dan Riri. Terhadap book value juga rata-rata. Nah, dari situ kita kalikan dengan punyanya PT Kamida, salesnya PT Kamida, earningnya, dan book value-nya. Kita dapat valuation 1. Nah, ini lagi-lagi kita rata-ratakan lagi. Jadi rata-ratanya 2756
berdasarkan 2 perusahaan ini dan 3 indikator ini, kita dapat rata-rata harganya valuation-nya PT Kamida ini 2756,28. Nah, harga per lembar sahamnya tentu nanti kita akan di harga saham per lembarnya 3,68. Oke, sudah betul ya Mbak Nanda. Terima kasih penjelasannya. Sekarang Mas Bangun ya, Muhammad Bangun, dipersilahkan untuk menjelaskan yang metode dividen discounted model. Baik Pak, tapi saya izin Pak, ada hajatan di depan rumah saya. Maaf kalau berisik. Oh iya, coba deh. Kalau misalkan masih bisa terdengar, mudah-mudahan ya, silakan. Selanjutnya nanti ya untuk metode abnormal earning saya minta Mbak Indrian Putri ya untuk menjelaskan. Kemudian selanjutnya yang abnormal operating earning-nya Mas Pijar Damba. Dipersiapkan. Silakan Mas Bangun. Oke, udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan metode discounted dividend model. Jadi yang pertama-tama kita buat tahun dari, kita kan 5 tahun ya. Kita lebihin 1 tahun buat terminal value. Habis itu kita cari dividen. Dividennya diketahui dari sini. Ini dividennya. Terus diketahui cost of equity-nya 8%, terminal value 2%. Jadi kita beri diskon faktornya dari tahun pertama 1,8 dari rumus 1 ditambah 8 pangkat dikali 1 tahun pertama. Begitu juga seterusnya sampai tahun kelima. Setelah kita ketahui, kita bisa cari present value abnormal earning-nya. Maaf Pak, salah Pak. Yang discounted dividend model ya. Iya Pak. Jadi kayak tadi, tapi ketemunya ini 1,08 sampai 1,47. Habis kita ketemu diskon faktornya, kita bisa cari present value dari dividen. Caranya tinggal dibagi 23 dibagi 1,08 hingga ketemu 21, begitupun seterusnya. Terus dari terminal value yang ini kita bisa cari dari dividen terakhir pada terminal value dibagi cost of equity dikurangi terminal value, rate terminal value-nya. Terus dapat 616. Sementara dari present value of ini dari faktor dibagi dari terminal value dibagi diskon faktor ketemu 419. Terus total present value kita jumlahin dari present value dividen pada tahun pertama sampai tahun kelima ditambah present value dari terminal value tahun kelima. Terus dapat total present value sebesar 530 dibagi jumlah saham yang beredar
750 kita dapat share price-nya 0,71. Begitu, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi dulu? Silahkan. Ada. Oke, Mas Bangun. Kalau yang terminal value itu 616 itu maksudnya apa ya? Ada bisa dijelaskan nggak, Mas Bangun? Kenapa kita harus kemudian mempresent value-kannya lagi jadi 419? Ada yang bisa bantu teman-teman yang lain? Kalau kita lihat sebetulnya kan lihat ya di struktur ini ya jawabannya. Yang lain kan 21, 22, 22, 22, 23, terus tiba-tiba ada angka 419. Nah, itu maksudnya gimana sih? Ada yang bisa ngasih penjelasan nggak? Ayo silahkan. Feel free aja, nggak usah takut salah. Mungkin itu kali Pak. Dari present value-nya terminal value 37 ya, Pak? 37. Iya betul, 37 itu kan kita kan mengasumsikan ya, Mas Bangun dan teman-teman semuanya. Ini saya sengaja mengeksplor sedikit apa teknis perhitungannya juga, cuman supaya kalian juga paham sih sebetulnya dari mana dan kenapa gitu kan. Kalau yang ini kan cash flow dividend ya dari tahun pertama 23, 25, 28, 31, 34. Saya anggap kalian kan umumnya sudah paham ya, kita dapat nilai itu kan dari nilai forecasting. Kemudian itu yang kemudian kita present value-kan dengan diskon faktor yang 108, 117, 126, 136. Kita dapat di bawahnya nih ya, 21, 22, 22, 22, 23. Nah, tapi kemudian kita kan sebetulnya nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin sih, nggak efektif juga, efisien juga kalau kita melakukan forecasting terus sampai tak terhingga. Jadi barisnya bisa sampai panjang banget, 5, 6, 7 dan terus gitu kan. Karena dividen kan diasumsikan akan dibayar terus. Nah, makanya itu ada pendekatan dengan terminal value. Jadi di tahun ke-6 dividennya itu dianggap bayar 37 dan kemudian akan tumbuh 2% ya, Mas Bangun ya di sini kan. Nah, akhirnya kita hitung dia pakai perpetuity 616 itu kan tadi rumusnya, coba boleh diklik nggak? Nah, 37 dibagi cost of equity atau discount rate-nya itu kan, discount rate-nya dikurangi growth-nya, itu kan rumus perpetuity tuh. Jadi dia akan 37 dengan growth-nya 2% dengan cost discount rate-nya 8%, kita dapat 616 di tahun kelima, nilai di tahun kelima. Nah, cuman kita harus present value-kan lagi menjadi 419. Jadi dalam menghitung nanti discounted dividend model, discounted abnormal earning dan seterusnya ke bawah, itu kita harus sangat hati-hati dengan terminal value karena nilainya paling besar sendiri. Kalau lihat ini kan yang lain kecil-kecil. Nah, ini justru yang 419 ini yang akan mempengaruhi penilaian, yang akan mempengaruhi jawaban kita. Share price-nya kita ini akan ditentukan oleh terminal value sebetulnya. Jadi asumsi growth, asumsi cost of equity-nya itu yang kalau kita melakukan analisis beneran ya, nah itu harus sangat dipertimbangkan tuh, bener nggak ya segitu. Bener nggak nih dividennya akan growth terus 2% gitu setelah tahun ke-6. Nah, itu sih yang saya mau sampaikan. Jadi hati-hati dengan terminal value ketika nanti kalian melakukan analisis. Tapi kalau di soal kan
kemungkinan besar memang diketahui nanti terminal value-nya growth-nya berapa. Nah, cuman ketika melakukan perhitungan pun harus hati-hati melihat growth-nya berapa dan diskon rate-nya berapa. Karena sekali lagi terminal value itu akan sangat berpengaruh terhadap valuasinya. 419 berbanding 530 dia berpengaruh mungkin sekitar 80-an% lebih gitu kan. Ya sekitar 80% lebih. Kalau kalian salah menghitung terminal value-nya, share price-nya juga nanti akan jauh berbeda. Mungkin itu tambahan dari saya Mas Bangun. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke, untuk discounted dividend model, sebelum saya beranjak ke metode selanjutnya, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman yang lain? Belum ada Pak, saya Pak. Belum ada, silahkan. Yang selanjutnya tadi saya minta siapa ya, Mbak Indrian ya, Mbak Indrian Putri, silahkan. Silahkan Mbak Indrian Putri, bisa di-share kerjaannya. Maaf Pak, tadi sempat terputus. Saya mau izin nge-share dulu ya Pak. Silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat, silahkan. Jadi kita mencari discounted abnormal linear, kita masukkan dulu dapat comprehensive income yang udah dicari di sini.
dari F41 yang dari calculate of comprehensive income dari NOPAT di kurangi terus dimasukin ke sini ke comprehensive income, kemudian kita masukkan book value yang telah dihitung di sini. Book value apa Mbak Indrian? Book value-nya dari perhitungan book value equity. Value equity ya, oke. Dari sini Pak. Oke. Karena soalnya jangan sampai ketukar sama book value aset gitu kan. Book value equity. Kemudian cari A-nya itu dari comprehensive income dikurangi book value equity tahun sebelumnya dikali 8% dari ini cost of equity. Terus kita mengetahui COI-nya 8% dan growth rate-nya 2%. Nah, mencari ini tuh dari 1 ditambah presentasi dari cost of equity dikali sama tahunnya, diskon faktornya dicari semuanya sama dari tahun ke tahun. Terus PV abnormal earning-nya dari HE dibagi sama diskon faktornya didapat 213. Yang lainnya dari tahun ke tahun juga sama, jadi dari AE dibagi sama diskon faktornya di tahun yang bersangkutan. Total PV-nya dari PV abnormalnya, penjumlahan PV abnormalnya. Book value equity-nya dari PV equity, juga dari PV equity, terus dikali number of share-nya 750, terus share price-nya kita akan ketahui share price-nya dari PV equity dibagi number of share-nya, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau komen dulu?
Jawabannya udah tepat ya Mbak Endrian. Jadi saya review sedikit aja. Jadi tadi kata Mbak Endrian, kita di metode ini nih yang di discounted abnormal earning, intinya kita memvaluasi PT Kamida ini dengan mencari abnormal earningnya. Apa itu abnormal earning? Abnormal earning itu earning yang di atas ekspektasi investor. Jadi berapa earning yang berada di atas ekspektasi investor. Nah, di sini pendekatannya yaitu selisih antara comprehensive income-nya dengan book value equity dikali cost of equity-nya. Jadi kita anggap yang diekspektasikan atau yang diharapkan investor itu adalah earning sebesar 1628 dikali 8% untuk tahun pertama ya. Nah, itu selisihnya dengan comprehensive income adalah abnormal earning yang di tahun pertama kita dapat 230 dan selanjutnya 255, 275. Tolong bisa geser sedikit Mbak. Kemudian kita lihat terminal value-nya. Geser ke kanan sedikit bisa nggak? Ke kanan, sebaliknya. Nah, oke, stop. Nah, jadi tadi kita dapat abnormal earning tahun pertama 230 dan selanjutnya sampai tahun ke-6, Biga 45. Nah, tahun ke-6 ini kita anggap juga sebagai terminal value. Makanya kita hitung tuh terminal value-nya berapa, yaitu 5745 yang kemudian kita present value-kan jadi 3910. Abnormal earning terminal value kita dapat 3910. Kita jumlah semua itu 213, 218, 218 dan 3910 ini kita jumlah semua kita dapat 4994 ya ini. Nah, itu kita dapat total present value abnormal earning. Nah, yang kita cari kan sebetulnya present value equity-nya. Kita harus tambahkan dengan book value equity yang di awal 1628 ini. Kita dapat 6622. Nah, 6622 itu yang kita anggap sebagai present value equity di metode ini. Jadi kalau tadi di metode kedua present value equity itu kita dapat dari simply dari present value dividen aja. Kalau ini dari present value-nya abnormal earning ditambahkan book value equity awal, kita dapat present value equity. Untuk dapat harga saham per lembarnya ya nanti lagi-lagi kita bagi dengan saham outstanding yang 750. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau nggak ada, selanjutnya ke metode yang abnormal operating income. Oke, terima kasih Mbak Indrian jelasannya. Tadi saya minta siapa ya, Mas Pijar ya, Mas Pijar Damba Prawira, silakan. Ya Pak, izin share screen Pak. Ya silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya Pak? Sudah. Baik, izin menjawab Pak. Untuk diskon abnormal operating income, konsepnya kurang lebih mirip sama yang sebelumnya Pak. Jadi tapi yang angka yang digunakan berbeda. Yang di sini kita pertama menggunakan NOPAT di tahun pertama dari forecasting yang sudah kita lakukan di atas sebelumnya. Di sini dapat NOPAT sebesar 459. Lalu diteruskan ke tahun-tahun selanjutnya. Lalu setelah kita menggunakan NOPAT, kita juga menggunakan NOA. Itu dimulai dari tahun ke-0, 3607 dan seterusnya sampai tahun ke-6. Nah, untuk abnormal operating income-nya, kita rumusnya sama dari NOPAT tahun pertama, dikurangi
NOA tahun lalu dikalikan dengan WACC. WACC-nya sudah diketahui di soal sebesar 12% dan terminal value growth rate-nya 2%. Lalu di sini setelah kita melakukan perhitungan sebelumnya, untuk abnormal operating income kita mendapatkan angka 26,3. Dan selanjutnya kita menggunakan rumus sama untuk tahun-tahun ke belakang atau tahun selanjutnya, tahun kedua sampai dengan tahun ke-6, didapatkan angka sekian. Lalu selanjutnya kita menghitung selisih kenaikannya. Yang pertama dari tahun kedua ke tahun pertama itu kenaikannya sebesar 75%. Lalu untuk tahun ketiga dan tahun kedua, kenaikannya 10% dan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita menghitung present value dari abnormal operating income-nya. Jadi kan kita sudah menghitung abnormal operating income-nya 26,3, lalu kita present value-kan dengan dasar 12% ini dari cost of capital-nya. Untuk diskon faktornya kita angkat dengan rumus 1 plus 12% pangkat dengan tahun keberapa. Dapatkan angka diskon faktornya sekian. Lalu untuk present value abnormal operating income-nya tinggal 26 abnormal operating income-nya dibagi dengan diskon faktor. Lalu seterusnya sampai dengan tahun berikutnya. Lalu kita ini ada terminal value juga. Jadi di NOPA tahun ke-6 740. Lalu kita masukkan ke terminal value-nya sesuai dengan rumus yang tadi ini. NOPAT dibagi WACC dikurangi terminal value growth rate. Ketemulah 7.395,4. Lalu tadi kan kita sudah mempresent value-kan abnormal operating income, kita juga mempresent value-kan terminal value sebesar 4.196. Rumusnya sama, tapi kita menggunakan tahun ke-5. Lalu selanjutnya kita menjumlahkan total present value-nya. Dijumlah dari semua yang di sini. Ketemulah 4.362,4. Lalu kita tambahkan juga book value dari aset, itu kita dapatkan dari ini NOA yang tahun ke-0. NOA tahun ke-0 kita dapatkan di ini. Buat NOA. Per atau. Oke. Lalu kita dapatkan jumlahnya present value equity sebesar 7.370. Didapatkan dari penjumlahan total present value ditambah dengan book value of asset. Lalu kita diketahui juga jumlah shares-nya 750, lalu kita bagi saja antara present value equity dibagi dengan shares-nya 10,63. Ya, itu Pak, sekian jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Bijar. Sebentar kita bahas dulu ya. Ya Pak. Pertama saya pengen tanya dulu deh, kenapa kalau tadi kan 2 yang kita pakai sebagai discount rate cost of equity ya, kenapa di sini kita pakainya WACC? Ada yang tahu nggak? Coba Mas Bijar, ada penjelasan nggak? Ini Pak, kalau salah ya Pak. Mungkin karena kita kan di sini kita tujuannya, kalau yang tadi kan kita tujuannya untuk menghitung equity Pak. Ini sekarang kita menghitung income-nya. Jadi kita menggunakan WACC. Wow, betul Pak. Atau mungkin ada koreksi. Yang lebih pasti WA kita kan sebelumnya pakai cost of equity ya, di dividen udah jelas ya, kalau dividen kan kita pakai cost of equity. Kemudian kalau yang tadi abnormal earning kita pakai equity karena kita menghitung equity-nya, book value equity. Nah, kalau yang di sini ini memang modifikasi sebetulnya dari yang abnormal earning. Tapi yang akan kita hitung book value of asset-nya sebetulnya, market value of asset-nya. Makanya kita bandingkan tadi dengan book value of asset. Kita kan mengganti book value of equity yang di atas dengan book value of asset. Makanya yang akan dilihat aset perusahaan. Jadi
Jadi aset itu kan sama dengan equity plus liability ya, atau keseluruhan perusahaan, cost of firm istilahnya. Makanya kita juga akan pakai cost of capital untuk keseluruhan, yaitu rata-rata tertimbang dari cost of equity dan cost of debt. Nah, itu kira-kira ya. Oke, teman-teman yang lain ada komen nggak? Jawabannya sama semua seperti ini? Beda, Pak. Mbak Safira beda. Apa yang beda Mbak Safira? Yang terminal value. Itu mungkin harusnya dari yang ini, Pijar. Yang 735,4 coba diklik. 735,4. Yang 7395,4. Oh. Itu harusnya dari abnormal operating income. Oh, dari sini ya. Dari Oh Nopat. iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih koreksinya. Betul, ya betul. Terima kasih Mbak Safira. Agak seleo rumusnya nih Mas Pijar nih. Nah, hati-hati juga ya. Tadi kan saya sudah ingatkan bahwa terminal value ini sangat berpengaruh nih. Karena kalau dia kita ada salah referensi, langsung beda jauh kan share price-nya dari 10 ke 5 setengahnya tuh. Jadi hati-hati dalam melakukan penghitungan terminal value. Overall sih sudah betul ya. Jadi kita hitung dulu present value abnormal operating earning atau abnormal operating income 23, 37, 36, 35. Tentu untuk melakukan untuk menghitung terminal value yang dilihat juga AOI-nya 7,2 ya, bukan NOPAT-nya. Oke, terima kasih Mas Pijar dan Mbak Safira. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Safira. Udah kelihatan semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang terakhir kita akan lihat metode discounted atau discount free cash flow. Jadi yang akan didiskonto free cash flow-nya. Jadi nanti kita, kalau tadi kan pertama dividennya yang kita diskonto, kemudian abnormal earning-nya yang kita diskonto, yang keempat abnormal operating income atau operating earning. Nah, yang terakhir free cash flow-nya. Nah, ini pendekatan cash flow. Kalau yang tadi yang metode abnormal earning dan abnormal operating earning, dia pendekatannya sebetulnya akrual karena yang dilihat earningnya. Kalau ini yang dilihat betul-betul cash flow-nya. Kita cek dulu perhitungan cash flow di poin ke-6. Nah, di poin ke-6 di forecasting kita menghitung cash flow. Kita menghitung 374, 240, 122, 135 dan selanjutnya. Nah, ini kita present value-kan. Kita present value-kan. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita hitung dulu terminal value-nya. Jadi free cash flow di tahun terminal value 179. Ini kita hitung dengan perpetuity. Nah, kita dapat angkanya 1792,8. Kemudian yang tadi free cash flow-nya masing-masing kita diskon dengan diskon faktor, dengan cost of capital-nya WACC juga ya, sama dengan yang abnormal operating income. Nah, kita dapat ini 214 masing-masing
Kemudian terminal value-nya juga kita present value-kan dengan cost of capital yang sama. Kita jumlah semua ini yang di biru ini, kita dapat 1612 atau 1611,65. Itu present value-nya dari free cash flow. Nah, kemudian karena yang akan kita lihat itu equity-nya. Jadi kan kalau ini free cash flow untuk firm ya, free cash flow untuk keseluruhan perusahaan. Nah, kita harus kurangkan dengan utang dia. Nah, kita kurangkan dengan debt-nya. Debt-nya kita peroleh dari sini. Kita dapat debt-nya 1979,4. Jadi equity-nya ternyata minus, atau artinya debt-nya lebih tinggi dari present value cash flow-nya. Jadi kita dapat angka negatif. Nah, ternyata setelah saya cermati ada yang nggak masuk akal nih di soal ini. Apa yang nggak masuk akal? Cost of capital-nya yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi karena saya buat asumsinya ternyata terbalik nih. WACC-nya 12%, sementara cost of equity-nya 8%. Ada teman-teman yang mau komen dulu nggak? Kenapa saya bilang terbalik? Karena umumnya cost of equity itu akan lebih tinggi dari weighted average cost of capital. Itu kita pelajari di prinsip pertama risk and return ya. Jadi ketika sebuah instrumen aset perusahaan itu, kalau kita instrumennya obligasi atau debt, dia cost-nya kan lebih rendah karena resikonya juga paling rendah. Kemudian equity tentu dia akan lebih tinggi return-nya. Nah, weighted average cost of capital biasanya akan ada di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu nanti akan nyambung dengan materi kita siang ini tentang cost of capital. Nah, untuk cost of capital saya udah share bahannya di GCR. Nanti silakan teman-teman simak seperti biasa. Nggak banyak karena saya pikir kalian sudah dapat di manajemen keuangan ya, cara menghitung cost of equity seperti apa, cara menghitung cost of debt seperti apa, kemudian nanti cara menghitung rata-rata tertimbangnya atau weighted average cost of capitalnya seperti apa. Saya di sana cuma sekedar refresh aja. Nanti silahkan disimak, nanti kita akan kembali diskusi. Kita lihat waktunya, kalau misalkan cukup kita akan diskusi lagi di Zoom. Sambil saya siapkan dulu latihan untuk yang WACC. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup Zoom-nya. Belum, Pak. Ada? Oke. Kalau gitu silahkan mulai langsung disimak aja videonya dan materi yang saya share di GCR. Nanti kita lihat waktunya, kalau masih ada cukup waktu kita kembali ke Zoom ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih tadi yang teman-teman yang sudah memaparkan kerjaan atau tugasnya dan teman-teman yang menanggapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.